Hai guys, welcome back channel Aisyah Bazila Kupandi. Sebelumnya please subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang saya akan membahas tentang cerita cinta di balik jembatan merah di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya mulanya merupakan hutan buatan yang sudah ada sejak zaman pemerintahan Sri Baduga Maharaja di Kerajaan Sunda. Pada tahun 1800, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Thomas Stanford Raffles membentuk lahan besar ini menjadi sebuah kebun yang sekarang dikenal sebagai Kebun Raya. Seorang ilmuwan yang bernama Redwood juga ikut serta dalam pembuatan kebun raya ini. Beliau mengerjakan sebuah penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang berada di tempat ini. Umur dari kebun raya ini sendiri juga sudah hampir 200 tahun. Jadi pantas banyak mitos atau cerita dari mulut ke mulut mengenai tempat ini. Mitos yang paling populer ialah jembatan gantung merah yang dikenal sekarang namanya menjadi jembatan cinta. Melanie sudah bekerja hampir 5 tahun di Kebun Raya Bogor sebagai staf di Kebun Raya. Ia mengatakan bahwa para pekerja di sana tidak menamakan jembatan ini sebagai jembatan cinta. Hanya para pengunjung saja yang memberikan julukan seperti ini. Dan pegawai lainnya mengenalnya sebagai jembatan gantung saja. Sedangkan menurut Fitri, salah satu humas Kebun Raya mengatakan jembatan ini mulanya dikenal dengan sebutan jembatan gantung hulu karena posisinya berada di bagian atas. Jadi sebenarnya ada cerita dari mulut ke mulut mengenai hubungan yang pernah putus cinta ketika datang ke tempat ini. Tapi untuk benar atau tidaknya nggak tahu, ucap Fitri. Cerita mengenai sepasang sejoli putus cinta ketika berkunjung ke Kebun Raya Bogor juga diulas seorang praktisi retrokognisi dan penulis dari kisah Tanah Jawa yaitu Om Hao. Menurutnya, ada seorang perempuan yang selalu menunggu jembatan merah itu karena ia pernah mengalami hubungan yang kandas di tempat tersebut. Om Hao menjelaskan bahwa sosok perempuan yang menunggu di tempat tersebut tidak suka jika ada pasangan yang datang ke tempat itu untuk berpacaran, tapi tidak dengan tujuan yang serius. Dan bisa mempengaruhi atau tidak begitu senang jika ada pasangan yang datang ke sini tapi hanya bermain-main saja tujuannya. Ungkap Om Hao dalam tayangan YouTube Kisah Tanah Jawa. Di balik ketidaksukaannya, si sosok perempuan ini ada cerita di dalamnya. Menurut Om Hao, konon katanya ada seorang laki-laki yang berjanji menikahi sang pacar. Namun ternyata laki-laki tersebut tidak mematuhi janjinya dan membuat sang pacar sakit hati. Karena sakit hati ini, perempuan pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak mengenakan. Selain cerita yang dijelaskan oleh Om Hao, ada juga cerita tersiar dari mulut ke mulut. Cerita ini juga dijelaskan oleh salah satu pekerja di Kebun Raya sebagai penjaga di sana yang bernama Anto. Ia menceritakan bahwa konon katanya ada noni Belanda dan pria pribumi yang sedang menjalin hubungan. Namun hubungan mereka tidak restui sehingga akhirnya mereka memutuskan hubungan. Dan noni Belanda mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dari cerita yang beredar inilah yang mengundang persepsi masyarakat terhadap mitos Kebun Raya. Tidak banyak dan tidak sedikit pula masyarakat yang percaya dengan mitos ini. Namun tetap penasaran ingin berkunjung ke Kebun Raya. Menurut Melanie, dengan terkenalnya mitos yang beredar mengundang banyak wisatawan yang ingin berfoto di jembatan cinta ini. Karena bukan saja mitos, namun lokasi di jembatan ini yang cocok dan menarik untuk menjadi spot foto. Selain itu, banyak juga pasangan yang ingin menantang mitos tersebut dengan melintasi jembatan ini. Mitos atau kenyataan. Berikut ulasan cerita dari pengunjung Kebun Raya yang terangkum oleh penulis. Namanya juga mitos, ada yang percaya dan ada yang tidak. Bena, seorang mahasiswa asal Bogor, malah mendapat keuntungan saat berkunjung ke Kebun Raya. Ia dan teman-temannya datang untuk mengerjakan tugas sekolah dari Kebun Raya. Dirinya sempat berfoto dengan lelaki yang ia sukai dengan tidak memikirkan mitos. Buktinya ia malah tambah dekat dengan lelaki itu, bahkan menjalin hubungan serius setelah pulang dari Kebun Raya Bogor. Selain Bena yang merasa beruntung, ada lagi pasangan yang malah mendapat pengalaman buruk. Rara, seorang mahasiswa asal Bogor ini mengunjungi Kebun Raya bersama kekasihnya. Dari awal datang ia memikirkan hal yang tidak enak terjadi di Kebun Raya. Dari awal ke sana ia sudah memikirkan hal yang tidak enak terjadi di Kebun Raya. Dari awal ke sana sudah mikir kata orang soal orang pacaran yang datang ke sini bisa putus. Tapi penasaran juga main sekalian olahraga di sana, kata Rara. Perasaan tidak enak yang dirasakan oleh Rara ini malah benar-benar terjadi. Rara menceritakan dirinya dan pasangannya hampir tersesat di Kebun Raya dan menyebabkan mereka beradu argumen di sana. Sehingga pulangnya dari sana, Rara dan pasangannya memikirkan bahwa mereka tidak satu pemikiran dalam beberapa hal dan putus. Namun untuk percaya dan tidak percaya tersebut balik lagi terhadap dari masing-masing. Bisa saja kejadian kandas hubungan itu sudah takdir dan jalannya akan seperti itu. Atau dari mitos-mitos tersebut bisa saja memutarbalikkan fakta. Untuk cerita seperti adanya sosok perempuan yang menunggu atau cerita cinta noni Belanda dan pribumi sendiri belum bisa dipastikan benar atau tidaknya oleh sejarawan.